Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel saya Muhyiddin Hasan. Dan pada kesempatan kali ini di vlog ini adalah kita akan membahas mengenai bagaimana sih menjadi seorang peserta di dalam kegiatan virtual meeting. Tapi sebelum itu teman-teman, saya ingin menyampaikan dulu ada beberapa informasi berkaitan dengan virtual meeting, terutama aplikasi yang bisa kita pakai. Nah, yang pertama yang aplikasi bisa dipakai untuk kegiatan virtual meeting yaitu adalah WhatsApp. Tentu nggak asing ya dengan WhatsApp. WhatsApp ini teman-teman, kita biasa juga menggunakan untuk video call biasanya ya. Nah, di WhatsApp itu bisa kita melakukan conference ya, hanya saja memang jumlahnya terbatas ya. Seperti di web ini disebutkan, WhatsApp bisa dipakai untuk melakukan video call meeting ya. Hanya saja memang jumlahnya terbatas, yaitu hanya bisa sebanyak 4 orang dalam satu kali panggilan. Nah, kalau kita punya satu grup jumlahnya nggak banyak, hanya berempat ya, kita bisa menggunakan WhatsApp gitu ya. Kemudian yang kedua yang sering juga dipakai adalah Google Meet. Nah, Google Meet ini teman-teman cukup bagus ya, karena dia bisa sampai menampung 250 pengguna dalam sekali panggilan video. Dan beberapa fitur juga ada di Google Meet, termasuk misalkan dia bisa diintegrasikan langsung dengan Google Calendar sehingga bisa langsung dilakukan penjadwalan sebuah meeting. Yang berikutnya adalah Skype. Skype ini teman-teman yang cukup populer dulu ya sebetulnya untuk kegiatan virtual meeting. Aplikasi ini dibuat oleh Microsoft dan bisa menampung 25 orang dalam satu kali panggilan. Dan juga bisa diakses dengan menggunakan perangkat PC, smartphone hingga TV ya. Dan tapi setahu ini dia panggilannya bisa berbayar menggunakan nomor ponsel atau nomor telepon rumah. Yang berikutnya adalah Pastime ya. Pastime aplikasi ini khusus dibuat oleh Apple. Jadi dia hanya bisa digunakan di iPhone, iPad dan atau Touch gitu ya. Pastime mampu menampung hingga 32 orang dalam satu kali panggilan telepon gitu. Yang berikutnya adalah Slack. Slack ini aplikasi berbasis grup ya, melakukan video conference bisa sampai 15 orang dalam satu kali panggilan. Dan yang berikutnya yang cukup populer saat ini adalah Zoom ya. Zoom ini bisa cukup populer saat ini karena memang dia bisa menampung sampai 100 bahkan mungkin 1000 ya, bahkan 1000 peserta. Kemudian bisa juga sampai 10.000 penonton. Nah, selain Zoom ada juga yang ini juga sering dipakai yaitu Webex ya, Cisco Webex. Ini juga sama, banyak orang yang menggunakan aplikasi ini untuk melakukan kegiatan virtual meeting. Nah, jadi itu teman-teman beberapa aplikasi yang sering dipakai untuk kegiatan virtual meeting ya. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana untuk menjadi seorang peserta virtual meeting. Dalam hal ini kita menggunakan aplikasi Zoom. Oke, kita akan lihat dulu aplikasi Zoom ini bagaimana sih ya. Jadi memang aplikasi Zoom ini cukup populer saat ini ya, karena memang ada beberapa fitur-fitur yang mudah digunakan. Kemudian juga tampilan videonya juga sangat cukup bagus, termasuk audionya. Hanya saja memang di Zoom ini dia yang free ya, ada yang free, kemudian ada yang berbayar. Nah, kalau yang free itu memang keterbatasannya adalah dia akan mati setelah 40 menit gitu. Tapi bisa disambung lagi dengan menggunakan ID dan password yang sama. Nah, kemudian kalau yang berbayar itu sekitar yang pro ya, yang paling banyak dipakai itu adalah $14,99 per bulannya. Itu bisa menggunakan sampai 100 partisipan ya. Nah, ada beberapa fitur-fitur yang bisa dilihat di Zoom ini teman-teman ya. Yang pertama jadi dia bisa untuk video conference, kemudian bisa juga hanya
satu-satu itu. Jadi kita hanya berdua saja bisa melakukan kegiatan dengan memakai Zoom ya. Bisa juga kita menggunakan Foundry, rapat grup menggunakan video ya. Jadi ini dijelaskan di sini, seperti yang sini dia bisa mengundang sampai 500, kemudian bahkan sampai 1000 sebetulnya ya. Nah, di sini disebutkan kalau yang menggunakan yang gratisan itu biasanya hanya 40 menit dan bisa mengundang sampai 100 peserta. Di Zoom ini ada juga fasilitas sharing screen dan chat ya. Jadi kita kalau misalkan ingin menampilkan PowerPoint kemudian memperlihatkan aplikasi, itu bisa dengan sharing screen. Kemudian pada saat kegiatan kita bisa melakukan chat dengan peserta yang lain, misalkan ada informasi apa, bisa dilakukan secara umum maupun secara privat gitu ya. Jadi chat ini juga sangat mudah digunakan sehingga membantu pelaksanaan virtual meeting. Kemudian kita bisa merekamnya ya. Jadi kegiatan yang dilakukan dengan Zoom itu bisa kita rekam. Penyimpanannya bisa menggunakan cloud maupun disimpan langsung ke komputer host gitu ya. Oke, nah di sini sudah mulai bagaimana cara mengunduh aplikasi Zoom ya. Ini tampilan pertama Zoom yang muncul biasanya. Kemudian ini ada beberapa yang cara bagaimana kita menggunakan Zoom, baik yang menggunakan aplikasi di Windows, kemudian smartphone maupun di iPhone. Oke ya. Jadi sebetulnya sangat simpel teman-teman ya, kalau hanya untuk menjadi seorang peserta. Jadi misalkan nanti kita akan coba aplikasikan dengan menggunakan laptop dan dengan menggunakan handphone ya. Jadi kalau teman-teman kalau ingin menggunakan aplikasi Zoom, misalkan saja di laptop, maka kita pastikan dulu laptop atau PC-nya ada webcamnya sehingga videonya bisa terlihat. Kemudian kita pastikan juga ada mikrofon yang tersambung ya, entah itu kita menggunakan handset atau menggunakan mic yang memang khusus untuk kegiatan virtual meeting. Nah, kemudian kita pastikan juga jaringan internetnya cukup bagus. Kenapa? Karena ini menggunakan video, jadi dia memerlukan sinyal yang kuat gitu ya, kemudian juga bandwidth yang cukup besar. Jadi enggak seperti itu teman-teman, tinggal download kemudian install, kemudian nanti kita tinggal memasukkan ID dan passwordnya, maka kita sudah bisa bergabung di dalam sebuah kegiatan virtual meeting. Nah, sama dengan yang menggunakan handphone, nanti tinggal buka di Play Store-nya ya, kemudian ambil ketik Zoom Cloud Meeting. Selanjutnya kita tinggal menginstal, kemudian kita juga melakukan hal yang sama, yaitu tinggal memasukkan ID dan mengisi passwordnya. Oke teman-teman, kita akan coba langsung melakukan penginstalan di laptop menggunakan untuk aplikasi Zoom ya. Pertama kita harus pastikan dulu, kita harus install dulu. Oke ya, kita harus installkan Zoom. Oke teman-teman, pertama kita harus download dulu ya Zoom-nya. Saya akan mendownload. Nah, kita download. Sebetulnya di sini teman-teman kalau tidak mau repot sebetulnya bisa langsung join meeting ya. Tetapi saya menyarankan lebih baik kita download sehingga nanti untuk kedepannya, misalkan kita nanti mau jadi host atau melakukan kegiatan Zoom, kita tinggal klik saja karena sudah terpasang di laptop kita. Jadi kita akan download, save file. Ya, prosesnya kalau sudah kita akan jalankan ya. Oke, install. Nah, jadi teman-teman nanti tinggal tunggu, prosesnya tidak terlalu lama kok, sangat cepat ya. Kemudian kalau sudah selesai, maka kita akan nanti langsung bisa masuk. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman ya. Terinstall itu biasanya nanti Zoom-nya akan muncul ya di sini. Oke. Nah, ini ada aplikasi Zoom ya. Kita akan masuk ke aplikasinya, Start Zoom. Nah, begini tampilannya teman-teman ya. Jadi untuk menjadi peserta kita tinggal join meeting saja.
Dan saya sudah menyiapkan ini untuk join meeting, jadi kita tinggal masuk ya, kita klik. Nah, di sini dia akan meminta untuk join meeting, dia akan meminta diisikan nomor ID-nya. Biasanya sih sekitar 10 digit ya. Oke, kita akan isikan. Untuk ID ini biasanya dibagikan belakangan ya. Nah, pada saat user ini kita bisa mengisi nama kita siapa ya untuk penggunanya. Nah, ini kita klik, kemudian kita klik lagi join. Berikutnya dia akan meminta password ya. Passwordnya biasanya juga akan dibagi pada saat kegiatan akan dimulai atau pada saat kita registrasi untuk sebuah kegiatan, biasanya ada diberitahukan oleh hostnya ya. Kalau sudah, kita tinggal klik join meeting. Nah, ini tampilannya teman-teman ya. Saya menggunakan webcam ya, menggunakan webcam. Jadi teman-teman tinggal memilih. Kalau sudah tampil seperti ini, jangan di X ya, X nanti akan hilang. Oke, kita akan pilih join with video gitu ya. Oke, kalau sudah seperti ini, host nanti akan mengadmit kalau kita untuk masuk ke dalam aplikasi Zoom ya. Nah, kalau sudah diadmit akan seperti ini prosesnya. Nah, biasanya tampilannya seperti ini teman-teman. Ini kalau sudah masuk tampilannya seperti ini. Oke, kita akan sedikit belajar menggunakan menjadi peserta di dalam sebuah aplikasi Zoom ya. Nah, tampilannya yang seperti ini teman-teman, perhatikan. Kalau ini tertulis di sini adalah gallery view, berarti kita saat ini berada di dalam mode speaker view ya. Oke, kita klik ini. Nah, ini adalah tampilan gallery view. Gallery view ini akan memperlihatkan semua partisipan atau peserta siapa saja yang ikut di dalam kegiatan Zoom ini. Nah, dalam hal ini kita hanya ada berdua ya, ada host ya, kemudian saya, maka di sini hanya ada dua. Satu screen ini biasanya maksimal sampai 25 partisipan. Jadi kalau misalkan ada pesertanya itu sampai 50 atau 100, berarti akan ada beberapa screen. Jadi teman-teman tinggal biasakan kalau mau ngelihat ini speaker view, nanti akan memperlihatkan siapa yang akan berbicara. Kemudian kalau gallery view, maka dia memperlihatkan semua yang tampil. Nah, di sini teman-teman ada mikrofon, kemudian ini ada video. Jadi kalau teman-teman diminta untuk mematikan audio, mute-nya, maka teman-teman bisa klik sekali. Oke. Nah, nanti mikrofonnya tidak akan aktif ya teman-teman ya. Jadi suaranya tidak akan muncul. Kemudian kalau ingin mematikan video, teman-teman juga tinggal mengklik sekali di sini. Nah, videonya tidak akan tampil ya, hanya tampil mungkin nama kita. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti kalau selama kegiatan kita bisa biasanya sih kegiatan itu diminta untuk mematikan audio, tapi videonya tetap diminta untuk dibuka ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, yang lainnya teman-teman, di sini partisipan menunjukkan siapa saja yang akan menjadi pesertanya, akan muncul nama-nama di sini. Kemudian chat yang seperti saya katakan tadi, kita bisa chat pesan, misalkan kita, halo apa kabar, terima kasih sudah diterima untuk bergabung ya. Nah, kita bisa chat atau kita misalkan ngasih tahu minta izin atau apa, bisa melakukan lewat chat ini ya. Kemudian share screen teman-teman, ini kita bisa membagikan membagikan tampilan misalkan PowerPoint atau aplikasi yang ingin kita sampaikan kepada peserta ya. Tetapi biasanya kalau untuk peserta harus mendapatkan izin dari host dulu, kemudian kita bisa merekamnya. Nah, yang ini yang paling sering digunakan teman-teman, yaitu tombol reaction. Ada dua, yang pertama jempol, yang kedua tepuk tangan. Jadi biasanya host itu akan mengecek ya peserta apakah mendengar suara atau tidak.
maka dia akan meminta kalau teman-teman mendengar silahkan tekan atau berikan jempolnya. Maka jempol ini kita berikan misalkan. Nah, jempolnya akan muncul di sini ya. Jadi hanya seperti itu teman-teman untuk bergabung di dalam kegiatan virtual meeting ya, dalam hal ini menggunakan Zoom. Kalau kita hanya sebagai peserta sebetulnya sangat simpel sekali. Kita harus memastikan bahwa di laptop atau di komputer kita terinstall Zoom. Kemudian yang kedua sudah kita memiliki ID-nya. Kemudian yang ketiga memiliki passwordnya. Berikutnya kita tinggal masuk dan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan. Oke, ini kan tetap kita buka. Berikutnya saya akan menjadi peserta tapi melalui handphone ya. Oke. Jadi peserta di aplikasi Zoom melalui handphone, teman-teman harus menginstal dulu Zoom-nya, ada di Play Store ya atau di Google Play. Nah, silakan saja ketik Zoom, kemudian nanti kita akan langsung menginstal ya. Oke, mungkin ini tergantung jaringan ya teman-teman, dan juga handphonenya apa. Jadi nanti akan ada sedikit proses mengenai sebelum Zoom-nya terinstall di handphonenya masing-masing. Oke, nah sekarang sudah terinstall teman-teman, akan muncul icon Zoom di handphonenya, kemudian kita klik ya, kita akan masuk. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Kalau sudah masuk ke Zoom ya, tinggal join meeting, kemudian kita isikan ID meetingnya sesuai dengan yang sudah dibagikan. Oke. Jadi ID meeting ini ada yang 10, ada yang 11 digit ya teman-teman ya. Biasanya dibagikan pada saat kegiatan akan dimulai. Oke. Nah, kita juga bisa mengisi nama di sini ya teman-teman supaya tahu siapa yang masuk. Kemudian kalau sudah kita tinggal klik join, nanti akan seperti ini. Selanjutnya kita akan mengisikan passwordnya. Oke. Kalau sudah kita isi, masuk. Nah, ini tampilan pertama teman-teman ya. Untuk sebelum masuk nanti akan kita join dengan with video. Kita akan join. Tunggu sebentar. Nah, ini biasanya kalau sudah join begini kita menunggu di admit sama hostnya ya. Oke, seperti ini tampilannya, kita menunggu admit dari host. Kalau sudah di admit, masih proses seperti ini teman-teman. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam aplikasi Zoom ya, yang melalui handphone. Nah, teman-teman kalau ingin komunikasi atau menggunakan audionya bisa tekan call dial internet ya. Nah, maka kita sudah bisa menggunakan audio yang ada pada handphone kita untuk bergabung di virtual meeting. Oke. Nah, ini tampilannya teman-teman ya, kita yang di bawah, kemudian yang di tengah atau di atas itu adalah peserta lain yang akan terlihat melalui handphone kita. Kita tidak akan bisa berbicara teman-teman kalau posisi audionya dalam keadaan mute ya, atau ada silang merah seperti ini. Nah, nanti kalau kita mau buka kita bisa, kemudian kita ini juga video dalam keadaan tertutup atau terbuka, bisa seperti itu. Ini adalah supaya kita bisa melihat siapa saja menjadi partisipannya. Kita juga bisa memberi reaksi jempol atau tepuk tangan ya teman-teman di handphone. Nah, jadi kita bisa melihat ada fasilitas yang sama, juga chat, kita bisa mengirim pesan kepada peserta yang lain. Jadi sebetulnya secara umum tidak ada perbedaan dengan yang kalau kita menggunakan laptop gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini fasilitas chat yang ada di Zoom ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman, sebetulnya sangat mudah sekali untuk menjadi peserta ya, menjadi peserta baik menggunakan laptop maupun handphone. Demikian teman-teman, terima kasih, selamat mencoba. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.